Wawan sekali lagi ngeliat di bawah tempat tidur Pasan ada lagi sajen. Sajen ini terlihat masih baru, pisangnya itu masih baru, dan ada kopi satu gelas di sana, kopi hitam. Ada juga satu buah rokok dan ada 3 buah dupa yang sudah dibakar. Sosok ini cuma kelihatan kepalanya, dan kepalanya kebalik sampai membuat rambutnya itu jatuh ke bawah. Jadi sosok ini ngintip seperti ini dan kemudian narik lagi kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Wawan yang asalnya dari Pulau Madura. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengirim ceritanya ini asalnya dari Pulau Madura, namanya Wawan. Jadi cerita ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2006 lah. Wawan ini lahir di satu desa di Madura, dan dia sendiri mengaku bahwa waktu itu karena kondisi ekonomi keluarganya yang bisa dibilang sangat kekurangan, pada akhirnya Wawan ini hanya sekolah sampai SD. Setelah itu yang dilakukan Wawan ya dia bantu-bantu orang tuanya, kadang dia juga ikut tetangganya, dan bahkan waktu itu Wawan sendiri mengaku dia pernah kerja ke Kalimantan ikut pamannya yang ada di sana. Tapi itu nggak bertahan lama. Wawan kerja di Kalimantan hanya sekitar 3 tahunan, kemudian kembali lagi ke Madura. Jadi pada saat itulah, karena dia sendiri juga nggak punya modal, mau bikin usaha juga nggak ada modal, jadi yang bisa dilakukan Wawan waktu itu, ya dia kerja serabutan. Apapun itu dikerjakan. Ketika ada tetangganya yang butuh sesuatu untuk mengerjakan rumah yang bocor, Wawan pun langsung dengan sigap mengerjakan itu. Jadi apapun dilakukan waktu itu. Sampai kemudian di sekitaran tahun 2006, ada satu pamannya lagi yang tinggal di Surabaya. Waktu itu beliau pulang ke Madura, dan waktu ngobrol-ngobrol pamannya sempat tanya, "Kamu sekarang ini kerja apa di sini?" Nah, Wawan sendiri juga jawab, "Ya kerja seadanya paman, ya wis apa aja digarap, kalau ada tetangga yang butuh ya aku bantu." Nah mungkin waktu itu pamannya sendiri ngelihat Wawan sangat prihatin dengan kondisi Wawan waktu itu. Sementara pamannya sendiri juga di Surabaya juga bisa dibilang nggak seberapa mampu. Beliau cuma pedagang kecil. Tapi karena waktu itu pamannya Wawan ini pengen membantu, akhirnya waktu itu beliau ngasih sebuah nomor telepon. Wawan ini disuruh menghubungi orang yang namanya Pak Herman. Pak Herman butuh satu orang untuk jaga orang yang sakit, dan kebetulan pamannya Wawan dapat informasi itu.
Ditanyalah ke Wawan, kamu mau nggak Wan? Ini ada kerjaan, tapi kerjaannya jaga orang sakit. Kata Pak Herman ini sih nggak seberapa berat kok kerjanya, cuma jaga orang sakit aja. Untuk ngurusi dan lain-lain sudah diurus sama perawat yang ada di sana. Nah, Wawan akhirnya karena dia sendiri juga nggak ada kerjaan, daripada di Madura dia kerja serabutan, dia terima tawaran itu. Dan kemudian keesokan harinya Wawan langsung berkemas-kemas. Setelah dia telepon Pak Herman, dia tanya, dan Pak Herman ini jawabnya dengan singkat-singkat, oh ya sudah Mas, kalau memang mau datang ke Surabaya, nanti ketemu di rumah sakit A. Jadi di sini kita nggak akan menyebutkan nama rumah sakitnya. Di sanalah Wawan akhirnya berangkat. Dia membawa baju dan juga perlengkapannya dalam satu tas besar, dibawalah menuju ke Surabaya. Begitu sampai di rumah sakit A, rumah sakit yang dimaksud ini, dia telepon lagi Pak Herman. Dan nggak lama setelah itu ternyata Pak Herman sudah ada di rumah sakit. Awalnya Wawan itu gini, begitu dia datang di rumah sakit, dia ngeliat, ini rumah sakit kok kayaknya bukan rumah sakit, kondisinya itu nggak terawat. Tapi baru ketika Pak Herman keluar, barulah Wawan ini paham, oh ternyata memang ini rumah sakitnya. Nah, diajaklah masuk. Setelah dia kenalan sebentar dengan Pak Herman, diajaklah masuk. Dan dalam perjalanan menuju kamar pasien ini, Wawan ini dikasih tahu sama Pak Herman, Mas, ini singkat aja ya, soalnya saya buru-buru. Jadi tugas sampean nanti jaga Pak Santoso ini yang lagi sakit. Kalau memang butuh apa-apa, telepon ke perawat aja, hubungi perawat. Atau memang kalau dalam keadaan darurat, telepon saya aja. Nanti saya 3 hari sekali saya ke sini, saya bawa uangnya. Nah, jadi ada kesepakatan antara Wawan dan Pak Herman ini bahwa Wawan itu dibayar harian. Tapi untuk secara pembayaran dibayarkan 3 hari sekali. Dari situlah setelah mereka sepakat dan Pak Herman menjelaskan beberapa syarat-syaratnya seperti itu, sampailah mereka di sebuah ruangan. Di sana ada satu bapak-bapak. Beliau usianya sekitar 50 tahunan lebih lah. Tapi waktu itu keadaan beliau ini sudah terbaring di tempat tidur di dalam rumah sakit dan ada infus-infus. Dan waktu itu Wawan baru sadar, oh ini yang namanya Pak San. Nah, begitu sampai di sana, Pak Herman pun langsung pamit ke Wawan. Sudah Mas ya, saya tinggal dulu. Seperti yang saya bilang tadi, kalau butuh apa-apa langsung hubungi perawat aja. Nah, jadi perawat ini dibayar khusus untuk ngurusi Pak San tersebut. Tugas sampean cuma jaga aja, barangkali beliau butuh apa-apa. Selebihnya biar perawat yang ngurus. Akhirnya setelah disampaikan seperti itu oleh Pak Herman, Wawan pun mengiyakan. Dari situlah Pak Herman ini pergi. Nah, pertama kali Wawan sampai di sana ada 2 bed di sana memang. Satu bed yang digunakan untuk Pak San yang lagi sakit dan satu bed lagi digunakan untuk Wawan. Karena waktu itu Wawan sendiri masih bawa barang bawaannya di tas. Jadi dia letakkan tas itu persis di bawah tempat tidur. Dan waktu Wawan ini meletakkan tasnya, dia itu kaget karena di bawah tempat tidur Pak San yang lagi sakit itu ada semacam sesajen. Jadi di situ Wawan bisa melihat ada cobek dengan ukuran besar dan di atas cobek itu ada pisang 1 sisir, ada kopi hitam, ada rokok 1 batang. Dari situ Wawan ini langsung ngeh, loh ini kan bukannya sesajen. Tapi waktu itu Wawan nggak berani bertanya lebih lanjut. Dia nggak berani melakukan apapun pada sesajen tersebut. Dia diam. Nah, setelah Wawan ini naruh tas, dia terus ngelihat ke arah sesajen itu. Kenapa ya kok ditaruh sesajen? Nah, waktu itu dia berpikir, ini apalagi rumah sakit kondisinya kayak gini. Kok ada rumah sakit kayak gini padahal di kota besar seperti Surabaya. Wawan ini sempat berpikir seperti itu, padahal di tempatku di Madura itu perasaan nggak ada rumah sakit yang kayak gini. Nah, waktu itu akhirnya Wawan ini berpikir, dan nggak lama kemudian dia ngelihat kondisi Pak San yang lagi sakit itu, dilihat beliau itu wajahnya pucat, dan waktu itu beliau posisinya masih tidur. Nah, sekitar jam 12 siang datanglah perawat-perawat, ada 2 perawat perempuan
Di sana perawat ini sempat kaget ngelihat kedatangan Wawan. Ditanyalah oleh perawat ini, "Loh masnya pihak keluarganya Pak San?" "Oh bukan mbak, saya yang jaga Pak San, saya baru kerja ikut Pak San dari Pak Herman." "Oh Pak Herman, iya iya iya. Oh ya sudah mas, kalau memang ada apa-apa hubungi kami aja, tinggal pencet tombolnya." "Oh iya mbak." Nah waktu itu perawat-perawat ini bangunin Pak San. "Pak San, waktunya makan Pak." Disitulah sekitar 2 menit kemudian Pak San buka mata. Dan waktu itu beliau nggak ngomong apa-apa. Langsunglah perawat ini nyuapin Pak San dengan makanan-makanan dari rumah sakit itu. Dan setelah jam makan siang, ada suster yang juga ganti infus dan juga membersihkan tempat tidurnya Pak San. Setelah itu perawat ini pun pamit keluar. Nah di situ Wawan ngelihat lagi Pak San kondisinya tidur lagi. Jadi belum sempat Wawan memperkenalkan diri pada Pak San. Sekitar jam 3 sore, Wawan lapar. Dia bingung. Waktu itu dia belum punya uang. Dia di sana bawa uang pas-pasan. Apalagi Pak Herman sendiri juga nggak ngasih uang. Mungkin lupa atau gimana. Jadi waktu itu dia bingung. Sementara dia sendiri juga lapar. Nah ketika dengan kondisi lapar seperti itu, Wawan ini ngelihat di atas meja Pak San itu nggak ada makanan sama sekali, kecuali beberapa obat-obatan dan juga infus-infus yang masih baru. Nah, pas waktu Wawan ini bingung, rencananya Wawan waktu itu mau nelpon Pak Herman. Dia mau tanya, mungkin barangkali Pak Herman bisa ngasih uang lebih dulu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, nggak enak baru kerja kok langsung minta uang. Dia bingung, sementara dia masih lapar. Nah waktu itu tiba-tiba Wawan ini ngelihat sajen yang ada di bawah. Dia ngelihat pisang yang tadinya ketika Wawan datang ke sana, Wawan sama sekali nggak tertarik dengan pisang itu. Tapi karena kondisi Wawan waktu itu lapar, dia ngelihat, kayaknya enak juga ini pisang. Tapi kan ini sajen. Nggak peduli dimakanlah sama dia. Akhirnya diambil pisang itu. Diambil, dimakan. Tapi waktu itu Wawan ini makan sambil sembunyi, sambil membelakangi Pak San. Dia makanlah pisang itu. Setelah habis 1 pisang, Wawan ini masih lapar. Diambillah lagi 1 pisang, dimakan lagi oleh Wawan. Dan waktu itu Wawan nggak berpikir macam-macam. Dia nggak peduli apakah ini sajen boleh dimakan atau enggak. Dia nggak peduli karena dia lapar waktu itu. Nah sekitar jam 8 malam datanglah lagi 2 perawat perempuan. 2 orang perawat ini langsung melayani Pak San. Digantilah spray dan disuapi makanan lagi. Setelah itu perawat ini pun keluar. Nah waktu itu Wawan ini ngelihat lagi kondisi Pak San tidur. Jadi sekali lagi Wawan belum sempat untuk memperkenalkan diri. Nah sekitar jam 8 lebih, mungkin karena Wawan ini kecapean, dia tertidur. Tapi waktu itu dia belum sempat terbaring di tempat tidur. Dia cuma duduk di kursi dan tangannya itu selonjoran ke tempat tidur. Dan dia ketiduran. Nah nggak tahu waktu itu dia sudah tertidur berapa jam. Tiba-tiba Wawan ini kebangun karena tangan kirinya itu terasa panas banget. Sampai-sampai membuat Wawan itu kebangun. Nah, begitu Wawan bangun, dia merasakan tangannya itu panas. Tapi belum sempat Wawan ini ngurusi tangannya, dia ngelihat Pak San itu seperti ngorok. Nah, karena Wawan panik, dia bangun lah, Pak, bangun Pak, bangun Pak. Sementara Pak San ini terus dalam kondisi ngorok. Wawan sendiri ini bingung dengan kondisi Pak San yang seperti itu. Seharusnya Wawan tinggal pencet tombol untuk manggil perawat. Tapi karena kondisi Wawan ini panik, dia keluar dari kamar, dia berlarian menuju ke ruang perawat. Begitu sampai di sana, Wawan teriak-teriak, Sus, tolong sus. Kenapa mas? Itu pasien Pak San ngorok. Kayaknya dia ngerasain sesuatu sus. Lah langsunglah 2 orang perawat agak lari-lari kecil menuju ke ruangan Pak San. Begitu sampai di sana dicek. Sambil ada yang bangunin Pak San, bangun Pak, sadar Pak, melek Pak. Jadi matanya Pak San ini disuruh kebuka. Tapi waktu itu Wawan masih ngelihat Pak San ini masih ngorok. Dan gak lama setelah itu suster langsung ngambil penanganan, disuntikan sesuatu di dalam infusnya Pak San.
Nggak lama setelah itu Pak San ini kembali tenang. Nah setelah itulah Wawan tanya, "Sus, itu tadi kenapa ya Pak Sannya?" "Nggak apa-apa Mas, biasa Mas. Masnya kan baru pertama kerja di sini." "Iya Sus." Nah 2 orang suster ini sudah ganti, bukan lagi suster yang tadi siang. Nah disinilah akhirnya Wawan tahu bahwa ternyata Pak San ini sudah di rumah sakit tersebut sekitar 2 mingguan. Dan Wawan itu adalah pengganti yang baru. Sebelumnya sudah ada penjaga yang jaga Pak San, mungkin karena nggak kerasan atau apa, digantilah oleh Wawan. Jadi suster tersebut cuma menjelaskan sekilas tentang kondisi Pak San. Ternyata beliau ini sudah ada di rumah sakit tersebut selama 2 mingguan. Nah setelah perawat ini keluar, akhirnya Wawan waktu itu memutuskan untuk tidur. Karena sudah sekitar jam 9 lebih, Wawan beranjak tidur, lampu dimatikan. Begitu Wawan tidur, nggak seberapa lama, belum sampai setengah jam, tiba-tiba dia dengar ada suara klodak-klodak, klodak-klodak. Wawan pun langsung buka mata, dilihat ternyata infus ini, tiang infus itu gerak dengan sendirinya, klodak-klodak. Nah, karena penasaran, dilihat terus oleh Wawan. Dilihat tangan Pak San mungkin ketarik sesuatu oleh tangannya Pak San, dilihat terus ternyata tangan Pak San ini nggak bergerak. Tapi tiang infus ini gerak dengan sendirinya, keladak-keladak. Lah karena Wawan takut, dinyalakanlah lampu ruangan. Begitu lampu ruangan dinyalakan, tiang infus ini nggak bergerak lagi. Tapi begitu diperhatikan terus oleh Wawan, ternyata nggak sampai 1 menit, tiang infus yang tadinya sempat bergerak dan sempat diam, tiba-tiba gerak lagi, keladak-keladak. Dari situlah Wawan langsung kaget, dia merinding dan sempat keluar dari kamar. Begitu Wawan keluar dari kamar, dia melihat kondisi rumah sakit ini sudah sepi. Apalagi waktu itu rumah sakit ini memang sepi pasien. Jadi bisa dihitung jari berapa pasien yang rawat inap di sana. Dengan kondisi seperti itu, Wawan lebih memilih untuk masuk ke dalam ruangan. Akhirnya dia pun masuk ruangan lagi, dilihat lagi. Tiang infus ini dipastikan apakah mungkin selang-selangnya itu terlalu kenceng sampai kemudian membuat tiang infus itu ketarik oleh tangannya Pak San. Ternyata setelah dipastikan selang infus ini masih panjang dan nggak mungkin ketarik oleh tangannya Pak San. Nah dilihat lagi yang ada di bawah, ternyata tiang infus ini sama sekali nggak ada celah. Jadi ketika digerakkan oleh Wawan, tiang infus ini memang normal dan memang ternyata tiang infus ini bergerak dengan sendirinya dan Wawan nggak tahu siapa yang gerakin. Nah dari situ Wawan sempat berpikir positif. Dia akhirnya tidur dengan kondisi lampu yang menyala. Nah tiba-tiba dalam kondisi Wawan itu tidur, dia terganggu dengan suara berisik dari TV. Akhirnya Wawan pun kebangun dan ternyata benar TV ini nyala dan suaranya itu kenceng banget. Dilihat jam, waktu itu sekitar jam 12:30 dini hari. Nah awalnya Wawan berpikir mungkin Pak San ini yang nyetel TV. Ternyata dilihat kondisi Pak San tidur dan nggak kebangun sama sekali dengan suara berisik dari TV. Nah begitu Wawan ini cari remote-nya di mana, karena TV ini posisinya ada di atas, nggak mungkin dia mencet tombol dengan cara berdiri karena dia nggak sampai tangannya. TV ini agak tinggi. Dari situ Wawan mulai nyari remote. Dicarilah remote TV ini di mana. Di pinggir-pinggir di bagian kasur Pak San itu juga dicari, nggak ada. Di meja juga nggak ada. Ternyata remote TV ini dilihat Wawan ada di atas kulkas. Jadi di situ ada kulkas kecil dan remote TV ini persis ada di atas kulkas itu yang jaraknya sangat jauh dengan posisi Pak San waktu itu. Apalagi dengan posisi Wawan. Jadi nggak mungkin bisa diraih oleh Pak San dan nggak mungkin bisa nyala sendiri. Dari situ Wawan ini berpikir, ketika setelah dimatikan oleh Wawan TV itu, Wawan ini mikir, yang nyalain TV ini siapa? Kok bisa TV ini nyala sendiri? Dan Wawan itu merasa kok seolah-olah ini niat ganggu. Penjaga yang ada di sini ini kok niat ganggu. Nah setelah kejadian itu Wawan sudah nggak bisa tidur lagi. Nah dalam kondisi seperti itu Wawan ini juga nggak tahu dia harus ngapain lagi. Mau ke warung, dia juga nggak punya uang. Dia mau makan juga bingung mau apa yang dimakan. Akhirnya Wawan ngelihat pisang itu tadi. Dan mau nggak mau Wawan ambil pisang lagi. Karena dia lapar, dia makan. Dan waktu itu dia makan sambil menghadap ke arah Pak San.
Jadi Wawan ini sambil makan pisang, dia ngelihat kondisi Pak San. Ini sebenarnya orang ini sakit apa? Keluarganya di mana? Kok nggak ada yang jenguk sama sekali? Dan Pak Herman itu siapa? Apakah adiknya? Atau saudaranya? Atau siapa? Wawan nggak tahu. Yang jelas dia disuruh jaga di sana. Dan waktu itu KTP Wawan ini sudah diambil oleh Pak Herman. Nah, setelah Wawan ini makan pisang, dia pun nyoba tidur lagi. Tapi waktu itu dia nggak bisa tidur. Karena Wawan itu ngelihat di luar ruangan, kayak seolah-olah ada yang mondar-mandir. Jadi memang ada lampu di lorong. Di depan ruangan itu memang lorong selasar rumah sakit. Dan ada lampu. Jadi ketika ada orang yang lewat, pasti kelihatan dari dalam ruangan. Karena cuma ditutup selambu berwarna hijau. Nah waktu itu Wawan ini sempat ngelihat ada orang yang jalan. Gak lama kemudian sosok orang ini jalan lagi. Dan gak lama kemudian jalan lagi. Dan orang ini mondar-mandir. Jadi kalau memang ini adalah seorang perawat, pastinya dia gak mondar-mandir seperti itu. Dan sosok ini mondar-mandir selama hampir sekitar 15 menit. Terus seperti itu. Karena Wawan ini curiga, ini gak mungkin kayak gini. Ini sudah jam 2 dini hari. Kok ada orang yang lalu lalang kayak gini dan dia ini cuma mondar-mandir. Akhirnya dengan memberanikan diri, Wawan pun nyoba buka. Dibukalah pintu ruangan, dilihat. Ternyata dia ngelihat ada seorang perawat laki-laki. Dia jalan. Dan jalan terus menjauh. Ditunggulah. Ini sebentar lagi pasti balik sini. Wawan ini ngelihat terus. Nah ternyata waktu itu ketika Wawan ini ngelihat secara seksama, sosok perawat ini nggak balik lagi. Jadi terus menuju ke arah ruangan gelap. Nah, sampai hal itu, sampai sekitar subuh hari, Wawan belum bisa tidur, dan sekitar jam 6 pagi datanglah 2 orang suster mendatangi Pak San. Seperti biasa, beliau membersihkan badan Pak San dan nyuapi makanan Pak San. Dari situ, suster ini jelaskan lagi ke Wawan. Mas, tadi malam Pak San minta apa? Atau mungkin ngorok lagi? Oh enggak kok sus, Pak San tidur nyenyak. Oh ya sudah, Masnya enggak usah kaget. Ya memang seperti ini keadaannya Pak San. Beliau itu kadang ngorok, kadang teriak-teriak sendiri. Oh ya sus, saya sendiri juga nggak tahu sus, saya baru di sini. Ya nggak apa-apa, kalau ada apa-apa pencet tombol aja, nanti kami datang. Kami ini sudah tahu kok Pak San seperti apa. Ya sudah sus. Nah pagi itu, karena Wawan ini butuh sarapan, mau nggak mau dia pun telepon Pak Herman. Dia telepon awalnya nggak diangkat oleh Pak Herman. Nah, sekitar setengah jam kemudian Pak Herman telepon ke Wawan. Ada apa mas? Pak, mohon maaf sebelumnya. Saya kesini ini bawa uang pas-pasan pak yang cuma cukup untuk transport. Kemarin itu saya lapar, mau makan ini juga bingung. Mohon maaf loh pak. Boleh nggak saya minta uangnya lebih dulu? Nah Pak Herman ngomong, loh gitu kok nggak ngomong dari kemarin aja. Ya sudah nanti siang saya ke sana. Akhirnya siang itu sekitar jam 10-an, Pak Herman datang dan ngasih uang Wawan selama 3 hari. Dari situlah Wawan cukup lega, lumayan lah ini uang untuk sarapan dan lain-lain. Akhirnya setelah itu, setelah ngasih uang, Pak Herman nggak ngomong apapun, beliau langsung pulang. Nah siang harinya sekitar jam 12 siang, Wawan melihat kondisi Pak San ini masih tidur. Setelah itu nggak lama kemudian 2 orang perawat datang. Dan waktu itu Wawan bilang ke 2 orang perawat ini, sus, tak tinggal dulu ke warung ya. Aku dari tadi belum sarapan soalnya. Oh iya, enggak apa-apa mas, tinggal aja mas. Akhirnya Wawan pun jalan menuju ke warung yang ada di depan rumah sakit. Begitu sampai di sana dia langsung makan nasi bungkus, dia pesen kopi dan ngerokok. Akhirnya dari situ dia bisa beli rokok dan santai di situ. Nggak lama kemudian datanglah 2 orang perawat laki-laki duduk di sana. Dan waktu itu 2 orang perawat ini makan dan saling ngobrol. Disitulah Wawan juga ikut ngobrol karena waktu itu mereka membicarakan tentang bola dan kebetulan Wawan ini juga suka bola, mereka pun nyambung. Nah setelah mereka ngobrol ngalor ngidul tentang bola, 1 orang perawat laki-laki ini tanya, mas jaga di sini, keluarganya ada yang dirawat di rumah sakit. Oh iya tapi bukan keluarga kok, ini saya jaga pasien. Memang saya ditugaskan untuk itu, dibayar untuk itu. Pasien siapa? Itu Pak San.
Nah, dua orang perawat, oh Pak San. Jadi seolah-olah mereka ini sudah terbiasa mendengar nama Pak San. Ya, saya yang jaga Pak San. Oh, jadi bukan keluarganya? Bukan. Berarti sampean nggak tahu ya, dulu Pak San itu pernah mati suri di sini. Nah, dari situ Wawan ini kaget. Duh, iya ta Mas, pernah mati suri? Iya, Pak San itu sering Mas dirawat inap di sini. Dan sudah langganan lah pokoknya. Nggak sampai 1 bulan sekali Pak San itu selalu dirawat di sini, dan itu mesti lama. 1 bulan, kadang 1 bulan lebih, mesti seperti itu. Dan kemarin sebelum Pak San yang masuk ini, jadi sebelum 2 minggu Pak San ada di sini, sebelumnya Pak San sempat dirawat di sini Mas. Dan beliau itu sempat mengalami mati suri. Jadi waktu itu beliau sudah dinyatakan meninggal, dan jenazahnya ini sudah sempat ditempatkan di tempat jenazah, di ruang jenazah. Tapi tiba-tiba beliau itu bangun, dia teriak-teriak. Sampai nggak tahu ya Mas, Pak San itu kalau marah, kata-katanya jorok Mas. Nah, 2 orang perawat ini ngomong seperti itu. Sementara Wawan sendiri ini nggak pernah tahu suara Pak San sendiri. Wawan nggak pernah tahu Pak San logatnya seperti apa juga Wawan nggak tahu. Jadi waktu itu Wawan baru tahu dari 2 orang perawat laki-laki ini. Nah, setelah ngomong panjang lebar, akhirnya 2 orang perawat ini bilang, sudahlah Mas, dipetah-petahin aja lah. Masnya ini kalau nggak salah orang yang kelima lah. Jadi Pak San itu sudah ganti-ganti orang yang jaga. Dan mungkin sampean itu yang kelima lah. Selama saya bertugas di rumah sakit ini, saya tahu betul Pak San, terus yang jaga Pak San dan Pak Herman, saya juga kenal. Nah, di sini Wawan menyempatkan tanya, loh Pak Herman itu siapanya Pak San ya Mas? Oh itu Mas, kayak semacam tangan kanannya lah. Jadi sebenarnya Pak San itu yang kaya itu istrinya. Yang punya usaha, yang punya bisnis itu istrinya. Pak San itu ya cuma biasalah, bantu-bantu aja. Dari sinilah Wawan sedikit tahu tentang latar belakang dari Pak San. Nah, dari situ Wawan tanya lagi ke 2 orang perawat ini, tapi kok saya dari kemarin itu nggak pernah lihat istrinya Pak San ya? Wah, ya sampai nggak mungkin tahu, wong beliau itu nggak pernah ke sini. Cuma 1 kali pernah waktu itu istrinya datang ke sini. Ya waktu Pak San dinyatakan meninggal itu. Setelah itu kami nggak pernah ketemu lagi. Kalau Pak Herman masih sering ke sini. Nah, setelah ngobrol-ngobrol itu, singkat cerita Wawan pun kembali ke ruangan. Dilihat waktu itu Pak San masih tidur. Nah, singkat cerita sampai malam hari sekitar jam 8 malam, setelah 2 suster ini datang untuk membersihkan badannya Pak San, suster ini keluar. Setelah itulah Wawan ini memutuskan untuk istirahat. Dan waktu itu dia berani untuk mematikan lampunya. Begitu Wawan tidur, di tengah malam tiba-tiba Pak San itu teriak-teriak. Gak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba Pak San itu teriak-teriak, dan mohon maaf, beliau itu mengumpat dengan kata-kata jorok yang gak pantas lah kita ceritakan di sini. Jadi dia teriak-teriak, waduh, dan teriaknya itu keras banget. Sampai-sampai Wawan itu kaget, dan barulah dia ngelihat Pak San itu matanya melotot dan teriak-teriak. Dia mengumpat dengan kata-kata kotor, dan waktu itu Wawan ini sempat bingung. Ini orang kenapa? Pak, kenapa Pak? Kenapa Pak? Woi, teriak-teriak seperti itu. Nah, Wawan akhirnya sekali lagi dia panik, belum sempat dia pencet tombol untuk manggil suster, dia keluar ruangan. Dia lari-lari menuju ke ruang suster. Dia tanya, sus, Pak San teriak-teriak. Oh iya Mas, saya ke sana Mas. Larilah suster ini menuju ke sana. Akhirnya begitu suster ini sampai ke sana, Pak San ini masih teriak-teriak. Pak San nyebut, Pak San. Nah, mohon maaf ya, waktu itu Pak San ini nggak mau nyebut. Dia terus teriak-teriak, bangsat, dan teriak-teriak kata kotor. Sementara suster ini terus ngomong, Pak San nyebut Pak. Nggak boleh ngomong jorok seperti itu, nggak boleh. Pak San harus sabar. Tapi waktu itu Pak San ini terus teriak-teriak. Nah, Wawan waktu itu cuma bisa ngelihat dari belakang. Dia memperhatikan terus, Pak San ini melotot-lotot dengan dia teriak-teriak seperti itu, sampai ludahnya muncrat. Nah, dari situlah setelah suster ini berusaha menenangkan, gak lama setelah itu ada 1 suster lagi yang datang. Dia ini coba juga menenangkan kondisi Pak San. Nah, setelah itulah suster tersebut menyuntikkan sesuatu ke tubuhnya Pak San, barulah Pak San ini tenang. Dari situ akhirnya Wawan tahu, ternyata benar yang diomongkan oleh perawat laki-laki tadi siang itu benar. Pak San ini kalau teriak-teriak ngumpat
selalu dengan kata-kata kotor, bener. Baru itulah Wawan ini paham. Ini orang kenapa, sakit apa, kok selalu seperti ini. Nah, kejadian itu singkat cerita sampai 5 hari Wawan ada di rumah sakit. Di hari kelima itulah akhirnya Pak San ini dipulangkan. Jadi waktu itu Pak Herman datang dan Pak Herman bilang ke Wawan, "Mas, tolong dibantu berkemas-kemas ya. Pak San sudah waktunya pulang." Loh, kan Pak San masih sakit, Pak. Ya sudah, dirawat di rumah. Nggak apa-apa, memang seperti inilah. Jadi waktu itu akhirnya dibantulah masuk ke dalam ambulan, dibawa menuju ke rumahnya. Nah, dalam perjalanan itu karena Wawan ini sebelumnya hanya beberapa kali singgah di Surabaya. Jadi waktu itu dia melihat perjalanan dari rumah sakit menuju ke rumah Pak San itu sekitar 45 menit perjalanan. Nggak lama setelah itu sampailah Wawan ini masuk di sebuah perumahan yang bisa dikatakan perumahan elit. Jadi di perumahan itu gerbangnya dijaga security. Ketika ambulan ini masuk, Wawan ini juga heran. Loh, ternyata Pak San ini tinggal di perumahan elit. Tapi kenapa kok dirawat di rumah sakit yang kayak gitu? Seharusnya kan dirawat di rumah sakit yang bisa dikatakan mewah. Atau minimal kondisi rumah sakitnya itu terawat lah. Kenapa kok orang seperti Pak San ini yang rumahnya di perumahan elit, kok dirawatnya cuma di rumah sakitnya yang seperti itu? Jadi masih dalam ambulan, Wawan itu terus bertanya-tanya. Dan sampailah persis di sebuah rumah yang rumahnya ini cukup besar. Tapi di depan rumahnya itu nggak ada lampu sama sekali. Dan kondisi akar-akar yang di sana itu sudah menjulang dan sangat tidak terawat. Nah, seharusnya nggak seperti rumah-rumah yang di samping-sampingnya. Seharusnya rumah Pak San ini ada penerangan-penerangan yang cukup bagus untuk menerangi rumah itu. Tapi memang benar, nggak seperti rumah-rumah yang di samping-sampingnya. Rumah Pak San itu terlihat nggak terawat. Nah, begitu ambulan ini masuk, Wawan pun langsung bantu menurunkan Pak San dan langsung didorong masuk menuju rumah. Waktu itu Wawan juga bertanya lagi, kok nggak ada siapa-siapa? Anaknya juga nggak ada, istrinya nggak ada. Ini sebenarnya Pak San ini kenapa sih? Begitu dimasukkan dalam rumah Pak San ini memang besar. Langsunglah Pak San dimasukkan di kamar di bagian depan. Begitu masuk di sana, masih ada Pak Herman di sana. Dan Pak Herman ini bilang, "Mas, nanti sampean tidur di belakang ya. Di bawah tangga itu ada kamar. Kamarnya sudah bersih kok. Sampean taruh barang-barang sampean di sana, sampean tidur di sana. Nanti kalau ada ibu datang, bilang aja, kamu yang jaga Pak San, kamu disuruh sama saya, Pak Herman." Ngomong aja seperti itu. Nah, setelah dapat informasi dari Pak Herman, Wawan pun langsung naruh barangnya menuju ke kamar di belakang. Jadi ada tangga besar menuju ke atas, dan di bawah tangga persis itu ada kamar. Disitulah Wawan naruh barang-barangnya. Memang kamar ini nggak terlalu besar. Mungkin Wawan berpikir mungkin kamar ini dulu bekas kamarnya pembantu. Nah, setelah Wawan ini naruh barangnya di sana, dia pun keluar lagi menuju ke kamarnya Pak San. Di situ masih ada Pak Herman. Pak Herman itu kayak ngomong sesuatu. Tapi padahal waktu itu Wawan ngelihat Pak San ini kondisinya tidur. Tapi seolah-olah Pak Herman ini ngomong sama Pak San. Nggak tahu apa yang diobrolkan, tapi Wawan ini cuma mendengar samar-samar. Karena Wawan nggak mau terlalu dekat, dia nggak mau ikut campur, dia akhirnya mundur. Dilihat terus, dan Pak Herman ini ngomong sesuatu. Nah, Wawan sekali lagi ngelihat di bawah tempat tidur Pak San. Ada lagi sajen. Sajen ini terlihat masih baru, pisangnya itu masih baru, dan ada kopi 1 gelas di sana, kopi hitam, ada juga 1 buah rokok, dan ada 3 buah dupa yang sudah dibakar. Nah, Wawan sendiri masih bertanya-tanya. Gak lama setelah itu, sekitar 10 menitan, Pak Herman pun pamit. Udah ya Mas, saya pamit dulu, karena saya nggak tinggal di sini. Nanti kalau ada ibu datang, kamu bilang aja, yang nyuruh kamu di sini Pak Herman. Pasti ibu sudah tahu, karena beberapa hari yang lalu saya sudah ngomong ke ibu. Oh iya Pak. Dari situlah Pak Herman pun pamit, dan Wawan ini yang bertugas nutup gerbang. Nah, setelah Wawan ini nutup gerbang, dia pun masuk. Begitu masuk rumah, diperhatikan rumah Pak San ini besar, tapi nggak ada satupun foto keluarga. Nah, disitulah Wawan masuk ke kamar, dan nggak lama setelah itu, sekitar setengah jaman, ada suara yang buka gerbang. Nah, Wawan pun langsung keluar, ternyata dilihat ada 1 mobil mewah yang masuk. Di situ Wawan mikir, oh mungkin ini istrinya Pak San. Nah, keluarlah 1 ibu-ibu.
Beliau usianya sekitar 50 tahunan, dan dari dandanannya, dari busana yang beliau pakai, itu terlihat sekali kalau beliau ini pakaiannya mewah. Dan rambutnya itu disanggul ke belakang, dan bawa tas yang terlihat sekali kalau tas ini tas-tas mewah. Di situ anehnya, si ibu-ibu tersebut keluar dari mobil bersama seorang laki-laki yang usianya sekitar 45 tahunan. Nah, karena Wawan ini juga penasaran apakah memang ini istrinya Pak San. Jadi begitu ibu-ibu ini datang, Wawan pun menjelaskan, "Malam Ibu, saya yang disuruh Pak Herman jaga Pak San di sini." "Oh iya, kamu ya?" Nah, si ibu-ibu ini pun masuk bersama satu orang laki-laki yang usianya 45 tahunan itu. Nah, Wawan ini melihat kalau memang beliau ini adalah istrinya Pak San, kenapa kok sama laki-laki lain dan usianya lebih muda? Waktu itu Wawan melihat si istrinya Pak San ini masuk dalam kamar bersama seorang laki-laki itu. Nah, Wawan ini jadi berpikir, padahal ini kan istrinya Pak San, tapi kenapa kok sama laki-laki lain masuk kamar? Nah, dari situ Wawan ini bingung. Ya sudahlah, nggak mau terlalu banyak tanya. Yang penting aku di sini dapat gaji, sudah selesai. Nah, setelah si ibu-ibu ini, istrinya Pak San itu masuk dalam kamar bersama seorang laki-laki ini, Wawan pun berniat langsung masuk ke kamarnya. Nah, begitu Wawan mau jalan menuju ke kamar itu, di atas tangga, dia ngelihat ada seorang, nggak tahu wanita atau laki-laki, yang jelas rambutnya panjang. Sosok ini ngintip dari atas tangga. Nah, kalau misalnya ada satu orang laki-laki atau perempuan yang ngintip dari tangga, otomatis minimal dia itu kelihatan kakinya dan ngintip seperti ini. Tapi waktu itu Wawan ini cuma ngelihat sosok ini, cuma kelihatan kepalanya, dan kepalanya kebalik sampai membuat rambutnya itu jatuh ke bawah. Jadi sosok ini ngintip seperti ini dan kemudian narik lagi kepalanya. Dari situlah Wawan ini kaget, loh itu siapa tadi yang ngintip? Langsung dia merinding. Dia mikir nggak mungkin ini manusia. Kalau manusia pasti dia jejakkan kakinya di tangga dan minimal dia itu membungkukkan badannya. Tapi yang dilihat Wawan waktu itu nggak seperti itu. Jadi cuma kepalanya yang muncul kemudian ditarik lagi. Disitulah Wawan ini langsung kaget karena waktu itu dia nggak begitu jelas ngelihat ini laki-laki atau perempuan. Yang jelas waktu itu raut wajahnya ini pucat dan rambutnya itu panjang. Nah, dari situlah Wawan ini kaget. Apa mungkin di atas itu ada orang lagi? Ya sudahlah, dia langsung masuk kamar. Begitu ada di dalam kamar, Wawan ini masih belum bisa tidur. Dia akhirnya berbaring dan memikirkan di atas itu apa, dan itu tadi siapa. Dia terus berpikir. Nah, lama-kelamaan Wawan pun ketiduran. Nah, dalam tidurnya itu, tiba-tiba di tengah malam dia dengar ada yang narik kursi. Jadi persis di seberang kamar Wawan itu ada meja makan dengan ukuran besar. Waktu itu Wawan dengar ada yang narik kursi, dan ada yang duduk di sana, glek. Di situ Wawan mikir, mungkin ini ibu atau mungkin laki-laki yang bersama ibu. Di kamar Wawan itu ada jendela kecil dan ada tirai. Diintiplah dari tirai itu, ternyata nggak ada siapa-siapa. Nah, Wawan ini sudah mulai curiga. Ini kok ada yang aneh. Nah, Wawan dari situ memberanikan diri untuk tetap tidur. Dia nggak mau lagi dengar. Meskipun pada waktu itu Wawan ini dengar banyak sekali kebisingan di sana. Kadang-kadang ada orang yang turun dari tangga dan kemudian naik lagi, dan itu dia dengar dek dek dek. Tapi karena Wawan sudah nggak mau tahu, dia tetap tidur. Dia tetap melanjutkan tidurnya. Nah, pagi harinya begitu Wawan bangun sekitar jam 6:30 pagi, ternyata waktu itu dilihat mobil istri Pak San ini sudah nggak ada. Nah, Wawan pun masuk ke dalam kamar. Dilihatlah, kondisi Pak San ini masih tidur. Nah, siang harinya, Wawan itu mendengar Pak San ini teriak-teriak lagi dan mengumpat dengan kata-kata kotor. Karena waktu itu Wawan nggak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Wawan pun telepon Pak Herman. "Pak, ini saya nggak tahu lagi, Pak San ini teriak-teriak, Pak. Saya nggak bisa menenangkan. Karena sudah berulang kali coba saya tenangkan, Pak San masih tetap ngumpat-ngumpat, teriak-teriak. Ini sampai ludahnya muncrat, Pak. Saya sampai jijik." Ya sudah, sebentar lagi saya ke sana. Ternyata 1 jam kemudian datanglah ambulan, dan di belakang ambulan itu adalah mobilnya Pak Herman. Di situ Pak Herman langsung turun dan ngomong ke Wawan, "Ayo Mas, dibawa ke rumah sakit lagi."
Loh, dibawa ke rumah sakit lagi, Pak. Ya sudah, dibawa ke rumah sakit aja. Akhirnya dibawalah Pak San ini masuk dalam ambulan, dan sekali lagi Pak San dibawa menuju ke rumah sakit. Di rumah sakit yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Dan waktu itu Wawan ini juga bingung. Pak San ini kenapa kok dibawa ke rumah sakit lagi, padahal baru 1 malam tinggal di rumah. Jadi Wawan itu dalam pikirannya masih penuh tanda tanya. Ini sebenarnya apa sih yang terjadi sama keluarga ini, apa? Nah, malam itu Wawan jaga di rumah sakit, tiba-tiba Wawan ini sekali lagi dia ketiduran. Nah, di tengah-tengah Wawan ini tidur, tangannya Wawan ini terasa panas banget. Kayak ada setrika yang nempel di tangannya. Disitulah dia kaget. Dia langsung lihat tangannya ini memang memar. Ada bekas merah seperti panas. Wawan juga bingung. Dia sampai ambil buku dikipas-kipas saking panasnya tangannya waktu itu. Dia sampai bingung. Dan waktu itu dia ngelihat kondisi Pak San ini masih tidur. Nah, ngelihat kondisi Pak San seperti itu, Wawan pun keluar kamar. Dia menuju ke warung. Di warung ini dia ngopi, ngerokok, dan nggak sampai 1 jam, Wawan balik lagi. Begitu masuk dalam kamar, yang dia lihat langsung kondisi Pak San. Pak San ini masih tertidur. Tapi waktu itu begitu diperhatikan terus oleh si Wawan ini, Wawan sudah mulai curiga. Sebelum-sebelumnya Wawan ngelihat Pak San itu kalau nafas, dadanya itu selalu naik ke atas, turun, naik, turun. Waktu itu dia ngelihat kok nggak ada nafas sama sekali. Mulailah curiga. Dipeganglah tubuh Pak San, dipastikan lagi, loh ternyata benar, kok nggak ada nafas sama sekali. Dipencetlah tombol itu, nggak lama kemudian suster datang. Sus, kenapa mas? Ini Pak San kok nggak bernafas ya sus? Ya sebentar, diperiksalah oleh suster itu. Ternyata setelah diperiksa, dicek denyut nadinya, nggak lama setelah itu barulah suster ngomong, mas, Pak San ini sudah nggak ada mas. Coba tolong dihubungi Pak Herman. Pak San sudah nggak ada. Nah, langsunglah waktu itu Wawan ini ngubungi Pak Herman, dia bilang, Pak, ini Pak San sudah meninggal. Hah? Yang benar mas sampean bilang? Iya Pak, ini sudah dipastikan sama suster. Ya sudah, saya ke sana. Nah, dalam waktu itu setelah Wawan ini nutup telepon, suster ini sambil ngurus jenazah dari Pak San. Suster ini sambil cerita, sampean tahu nggak mas, Pak San ini dulu sempat mati suri. Iya sus. Kapan itu ada perawat laki-laki yang sempat cerita ke saya. Iya Pak San ini sempat mati suri. Jadi nanti kita urus jenazahnya, kita tunggu sampai 3 jam. Kalau memang sampai 3 jam Pak San ini memang benar-benar sudah meninggal, bisa kita bawa jenazahnya pulang. Kalau nggak gitu, khawatir kita Pak San ini mati suri lagi. Ya sudah sus, nanti nunggu Pak Herman aja. Nah, nggak lama setelah itu Pak Herman pun datang. Langsung dengan tergopoh-gopoh Pak Herman datang tanya, gimana sus kondisinya? Ini Pak San memang sudah meninggal Pak. Bener, nggak kayak yang waktu itu. Jangan-jangan nanti Pak San mati suri lagi. Ya makanya Pak, ini kita tunggu aja 3 atau 4 jam. Biarkan jenazah Pak San di sini, sekalian kita urusi jenazahnya. Pak Herman menyiapkan semuanya, seperti jas dan lain sebagainya. Jadi memang Pak San ini non-muslim, dan beliau dimakamkan dengan cara seperti itu, harus dipakaikan jas, sepatu, dan lain sebagainya. Nah setelah itu, sambil menunggu hampir 3 jam lebih, dan waktu itu perawat ini manggil Wawan, mas, minta tolong. Kenapa mas? Nah kondisi waktu itu Pak San ini sudah diganti kemeja dan sudah dipakai jas, dan sarung tangan itu sudah dipasangkan di tangannya Pak San. Nah waktu itu ada kendala. Kenapa mas? Wawan tanya. Ini mas, sepatunya Pak San ini nggak cukup. Loh kok bisa mas? Kan semuanya sudah cukup. Iya, coba sampai lihat sendiri. Dicobalah dipasangkan sepatu ini ke jenazah Pak San, memang nggak cukup. Nah, Wawan pun nggak bisa memutuskan. Nah dari situ ditelepon lah, Pak Herman, ini ada kendala Pak. Kenapa mas? Sepatu Pak San itu nggak cukup Pak, kurang besar. Loh kok bisa nggak cukup? Nggak tahu Pak. Ya sudahlah, nggak apa-apa, dipaksa aja. Bisa coba dipaksa aja. Nah Wawan langsung ngomong ke perawat-perawat ini, mas katanya Pak Herman dipaksa aja disuruh makaikan. Loh nggak cukup ini mas, gimana mau dipaksakan? Coba sampean pasang sendiri. Jadi perawat-perawat ini kelihatan sebel, tapi Wawan sendiri juga nggak bisa berbuat apa-apa. Loh mas,
ini saya ini bukan keluarganya Pak San. Saya cuma dapat perintah dari Pak Herman untuk disuruh tetap masang, dipaksakan. Ya sudah, coba sampean pasang Mas, coba sampean lihat. Wawan ini nyoba masang, ternyata memang nggak cukup. Dilihat ukuran sepatunya itu coba 40. Nah, perkiraan Wawan, mungkin Pak San ini pakai ukuran sekitar 43. Jadi benar-benar nggak cukup. Akhirnya solusi dari perawat, ya sudah gini aja lah Mas, sepatu diletakkan di samping aja lah. Sudah biarin aja, kalau memang keluarganya nggak ada yang mau ngurus, ya sudah biar gini aja. Nah, di situ Wawan ini juga kasihan ya Pak San ini ya. Kok istrinya nggak ada yang kesini, anaknya juga nggak ada yang ngurus. Nah, setelah jenazah ini ditutup dengan peti, akhirnya mereka pun duduk-duduk sambil nunggu keputusan dari Pak Herman. Karena mereka ini belum tahu jenazah Pak San ini akan dimakamkan di mana. Karena beritanya masih simpang siur. Perawat ini sempat dengar kalau jenazah Pak San ini akan dipulangkan ke Semarang, dimakamkan di sana. Tapi ada juga berita lain yang meminta Pak San supaya tetap dimakamkan di Surabaya. Jadi mereka masih bingung. Nah, sambil menunggu keputusan dari Pak Herman, si perawat-perawat ini, 2 orang laki-laki yang ngurus jenazah Pak San itu ngajak Wawan untuk ngopi di depan. Ayo Mas, ngopi dulu Mas. Sudahlah, ditunggu aja sambil nunggu telepon dari Pak Herman. Mereka akhirnya ngopi dan ngobrol-ngobrol. Mas, kalau misalnya nanti jenazah Pak San ini dimakamkan ke Semarang, sampean ikut tak? Perawat ini tanya. Yo kayaknya ikut Mas, karena saya belum dibayar ya. Mungkin setelah jenazah dimakamkan, saya baru dibayar penuh sama Pak Herman. Jadi yo kayaknya saya ikut. Oh gitu. Sampean tahu nggak Mas cerita tentang Pak San itu sebelumnya? Nggak tahu Mas, saya ini bukan keluarganya. Saya cuma hitungan hari jaga Pak San. Sampean sudah pernah ke rumahnya berarti Mas? Sudah Mas, baru 1 malam kemarin saya nginep di rumahnya. Pak San ini cuma semalam di rumah terus dibawa lagi ke rumah sakit. Berarti sampean tahu rumahnya? Tahu Mas. Katanya rumahnya besar ya Mas. Rumahnya besar tapi nggak terawat Mas. Aku sendiri nggak tahu. Di dalam rumah Pak San itu juga nggak ada foto-foto keluarganya. Nah, ini sudah jadi rahasia umum Mas sebenarnya. Bahwa sebenarnya Pak San dan istrinya itu punya 2 orang anak. Waktu itu 2 orang anaknya ini masih kecil-kecil. Sekitar umur 6 dan satunya lagi 5 tahun. Dan nggak tahu tiba-tiba anaknya itu meninggal. Dan 1 tahun kemudian anak yang nomor 2 itu juga meninggal. Nah, banyak orang-orang yang di rumah sakit ini yang berspekulasi bahwa 2 anaknya itu ditumbalkan. Dan sekarang kayaknya itu yang sengaja ditumbalkan sama istrinya itu Pak San. Mungkin selama ini Pak San ini sengaja ditumbalkan tapi gak mati-mati. Karena Pak San itu juga nyari dukun untuk melawan kekuatan dukun istrinya. Sampean boleh percaya atau enggak. Nah, di situ Wawan ini mikir, jangan-jangan memang benar. Selama ini Wawan ini juga ngelihat ada sajen yang sengaja ditaruh atau diletakkan persis di bawah tempat tidurnya Pak San. Nah, jadi Wawan waktu itu berspekulasi dengan sendirinya. Wawan pun akhirnya dialog sama perawat laki-laki ini. Wawan cerita, itu berarti ada hubungannya nggak Mas sama sajen yang ditaruh di bawah Pak San? Lah itu memang sengaja diletakkan di sana karena itu dari dukunnya Pak San. Dan selama ini memang yang nyari dukunnya itu Pak Herman. Selama ini Pak Herman itu jadi tangan kanan keluarganya Pak San. Tapi belakangan ini Pak Herman itu kayaknya kasihan sama Pak San. Dan selama ini Pak Herman inilah yang nyarikan dukun untuk Pak San. Untuk melawan teluh-teluh atau melawan santet dari istrinya sendiri. Istrinya Pak San. Nah, sampai waktu itu Wawan ini juga heran. Kok sampai perawat dan juga semua yang ada di sana ini paham betul. Jadi memang itu sudah biasa. Hal itu sudah menjadi rahasia umum di sana. Setelah mereka ngobrol seperti itu, nggak lama kemudian Pak Herman ini telepon. Pak Herman mengungkapkan, sudah Mas, ini sudah siap, jenazahnya siap dibawa. Oh iya Pak, saya ke sana Pak. Akhirnya mereka pun menuju ke ruang jenazah lagi, dan Pak Herman bilang, Mas, ini nanti jenazahnya dimakamkan di Semarang. Karena keluarga yang Semarang minta jenazah Pak San ini dimakamkan di sana. Nanti sampean yang nemenin ya. Kalau sudah sampai sana, baru nanti pembayaran sampean saya lunasi. Oh iya Pak. Nah, berangkatlah Wawan naik mobil jenazah. Sementara waktu itu yang ikut menuju ke Semarang cuma Wawan seorang diri. Pak Herman pun nggak ikut. Istrinya Pak San sendiri pun juga sama sekali nggak datang ke rumah sakit, apalagi ikut mengantar jenazah Pak San ke Semarang.
Jadi waktu itu yang ikut mobil jenazah cuma Wawan seorang diri bersama satu orang sopir jenazah. Di tengah perjalanan mengantar jenazah Pak San menuju ke Semarang, waktu itu sekitar jam 11 malam, posisi Wawan ini duduk di samping sopir jenazah. Nah tiba-tiba sopir jenazah ini ngomong ke Wawan, "Mas, kayaknya sampean duduk di belakang aja deh mas." "Kenapa pak?" "Ya khawatir nanti jenazahnya gerak-gerak, petinya jatuh malah repot nanti. Sampean lebih baik di belakang aja lah mas. Sampean berani kan?" "Ya berani sih pak." "Ya sudah." Akhirnya mereka pun minggir. Wawan pindah ke belakang. Dari situlah selama perjalanan Wawan ada di belakang. Waktu itu Wawan nggak bisa tidur karena dia menghadap ke jenazah Pak San. Dia agak takut waktu itu. Tiba-tiba di tengah perjalanan, sekitar 1 jam perjalanan ketika Wawan ada di belakang, tiba-tiba dia dengar ada suara ngorok dari dalam peti jenazah. Nah, langsunglah Wawan ini kaget. Pak, mandek pak, berhenti pak. Nah, supir jenazah ini akhirnya berhenti. Dia turun, buka pintu yang ada di belakang. Supir jenazah tanya, "Kenapa mas?" "Pak, ini ada yang ngorok pak." "Wah, sampean itu yang bener, wong orang sudah meninggal kok dibilang ngorok." "Sudahlah, sampean tunggu di sini dulu. Tadi saya dengar ada yang ngorok." Tiba-tiba supir jenazah ini ikut duduk, didengarkan. Nggak ada suara ngorok. Nah, Pak sopir ini ngomong ke Wawan, "Mas, mungkin halusinasi sampean. Atau mungkin ada suara mesin atau apa yang mungkin sampean dengarnya itu suara ngorok." "Enggak pak, serius pak. Aku ini dengar dari dalam peti jenazah itu. Suara ngorok." "Ya sudahlah mas, kita tunggu sekali lagi 5 menit ya. Kalau memang nggak ada suara, ya sudah, berarti sampean berhalusinasi. Mungkin sampean cuma dengar-dengar suara apa." Ditunggulah sekitar 5 menit, ternyata memang benar nggak ada suara ngorok. Supir mobil jenazah ini pun kembali ke posisi kemudi, lanjutlah mereka jalan. Belum sampai 10 menit jalan, Wawan dengar lagi ada suara ngorok. Kaca mobil ini dipukul sama Wawan. "Pak, mandek pak, berhenti pak. Pak, wonge ngorok pak. Orang yang ngorok pak." Nah, sopir mobil jenazah ini dengan kondisi panik, dia turun dari mobil. "Mas, sampai yang bener mas. Pak, aku gak gelem pak nang kene pak, aku nunggu ngarep ae pak." Jadi Wawan langsung mengungkapkan dia nggak mau lagi duduk di belakang, dia pingin duduk di depan. Nah akhirnya karena ngelihat kondisi Wawan itu ketakutan, sopir mobil jenazah ini pun mempersilahkan Wawan duduk di depan. Ketika sudah sampai di rumah Pak San, ada beberapa keluarga yang sudah nunggu di sana, dan setelah jenazah Pak San ini diserahkan, mereka pun akhirnya pamit pulang. Waktu itu ada pihak dari keluarga Pak San yang nggak tahu ini siapa, menyerahkan beberapa lembar uang ke Wawan, dan juga sopir mobil jenazah ini juga dikasih beberapa lembar uang ratusan ribu. Setelah mereka menerima, mereka pun pulang. Nah, dalam perjalanan pulang itu, mereka berbincang-bincang. Sopir mobil jenazah ini sebenarnya ngomong juga ke Wawan, "Mas, sebenarnya waktu sampean di belakang tadi itu, waktu sampean jaga jenazah tadi, itu ada yang ngetuk pintu kaca, Mas. Pas aku noleh ternyata tak lihat sampean ini duduknya memang agak jauh dari kaca. Sebenarnya dari situ aku sudah curiga, Mas. Loh, sampean kok gak ngomong ket mau, Pak? Aku lah yo wedi, Pak." "Wah, aku ini yo juga takut, Mas, sebenarnya, Mas. Tapi karena waktu itu sudah perjalanan, ya wis tak biarin. Ya sudahlah, Pak, yang penting jenazah sudah diantarkan. Sekarang minta tolong aku antarkan ke rumah Pak San ya, Pak. Aku mau ketemu sama Pak Herman." "Oh ya sudah, Mas, tak antar, Mas, tak apa-apa, Mas." Nah, begitu sampai di rumah Pak San itu sekitar pagi hari, sekitar jam 6:30 pagi. Di situ Wawan ini ngelihat ada mobil Pak Herman yang sudah ada di sana. Begitu Wawan sampai di sana, Wawan pun langsung pamit ke Pak Herman. "Pak, saya pamit. Saya sudah antarkan jenazah Pak San di sana. Ini saya mau kemasi barang-barang saya." "Ya sudah, Mas, kemasi aja." Setelah berkemas-kemas, Wawan pun dikasih uang. Setelah dikasih uang, Pak Herman ini ngomong ke Wawan, "Coba dicek lagi, Mas, dihitung lagi, mungkin kurang." Nah, akhirnya Wawan ini ngecek. Ternyata waktu itu Wawan juga kaget. Kok dikasih lebih? Seharusnya nggak segini. Wawan pun bilang, "Loh Pak, ini kebanyakan Pak." "Sudah nggak apa-apa, diterima aja." Setelah pamit, begitu Wawan keluar rumah, ternyata masih ada mobil jenazah. Jadi sopir mobil jenazah ini masih nunggu Wawan. "Loh Mak, sampai ngapain kok nunggu sini?" "Nggak apa-apa Mas, tak antar aja sekalian. Aku nggak ada kerjaan juga." "Mau tak antar kemana?" "Wes antar ke terminal aja Pak.
nanti dari terminal aku naik bis langsung ke pelabuhan. Ya sudah, yuk tak antar mas. Diantarlah Wawan ini naik mobil jenazah menuju ke terminal di Surabaya. Nah, dalam perjalanan itu, si sopir jenazah ini cerita lagi. Sebenarnya orang-orang yang ada di rumah sakit ini, termasuk perawat, dokter, dan lain sebagainya, termasuk aku ini mas, tahu tentang cerita dari Pak San dan istrinya ini ya taunya dari Pak Herman. Yo, Pak Herman itu yang cerita sendiri mas. Wong kita itu sering nyangkruk bareng kok. Kita sering ngopi bareng. Pak Herman itu sebenarnya akrab sama perawat-perawat. Dan beliau itu orangnya loman. Orangnya sering ngasih uang ke perawat-perawat, ke saya sendiri, ke security. Orangnya memang loman. Dan Pak Herman itu memang orangnya seperti itu. Nah, tapi Wawan ini ngomong ke supir tersebut. Tapi sama aku itu jarang ngomong mas. Ya mungkin waktu itu Pak Herman ini lagi panik mungkin mas. Akhir-akhir ini memang Pak Herman itu agak sibuk. Beliau juga jarang lagi nongkrong di warung kopi depan. Biasanya juga nyangkruk di sana kok mas. Nah, dari sinilah Wawan akhirnya jadi tahu, oh ternyata perawat-perawat semua yang ada di rumah sakit itu tahu tentang latar belakang Pak San dan istrinya dari Pak Herman. Pak Herman sendiri yang cerita semuanya. Cerita tentang latar belakang Pak San, istrinya, dan bahkan dari sopir jenazah tersebut, Wawan akhirnya tahu bahwa memang selama Pak San ini sakit, istri Pak San itu selingkuh. Dan selingkuhannya itu juga tidur di rumah Pak San. Dan Pak San sendiri anehnya mengetahui hal tersebut. Pak San ini tahu tentang perselingkuhan istrinya dan Pak San itu membiarkan. Karena Pak San sadar kondisinya ini sudah sakit dan dia sudah nggak bisa berbuat banyak. Setelah Wawan mendapat cerita itu, akhirnya Wawan jadi tahu tentang ini semua. Sampailah Wawan di terminal dan Wawan pun pamit dengan sopir jenazah tersebut. Akhirnya Wawan pun pulang kembali ke Madura. Dan sekarang ini Wawan masih tinggal di Madura. Beliau sudah berumah tangga dan punya 3 orang anak. Wawan sendiri sekarang punya usaha keripik dan jualan keripik di sana. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Wawan kepada Kembara Sunyi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Wawan yang telah membagikan cerita ini kepada Kembara Sunyi. Inilah alasan kenapa dari awal Wawan menyamarkan semua nama lokasi. Bahkan nama Pak Herman, Pak San, dan juga tempat-tempat yang kami ceritakan tadi sengaja kami samarkan karena menyangkut privasi tentang keluarga yang kami ceritakan. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah oleh teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.